Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Allah dalam kasih kuasa-Nya yang besar senantiasa mengasihi umat dan memperhatikan umat, laksana gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Biarlah kita semua adalah domba-domba yang setia, yang mau dengar-dengaran pada gembala yang baik itu. Mari dengan syukur dan sukacita kita berdiri dan kita beribadah kepada-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu, sebab limpah kasih-Mu selalu tercurah dalam hidup kami, sehingga di setiap waktu kami selalu dicukupkan, dikuatkan, dan dilindungi. Seringkali kami kedapatan tidak setia kepadamu. Ampunilah, baharuilah hidup kami dalam kasih-Mu. Berilah firman yang adalah suluh dan pelita, langkah dan jalan kami.
Maka biarlah kami boleh mengerti akan firman. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbing kami semua, agar kami mendengar dan melaksanakan kehendak firman dalam kehidupan kami hari lepas kesehari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan 11. Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 yang menyatakan, Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jerih payahnya, ada bersama-sama Dia. Dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita dari Yesaya tadi. Tapi kita perlu melihat dulu bahwa Yesaya pasal 40 sampai 66, melalui Yesaya Allah menyatakan nubuat-nubuatnya supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama tertawan di Babel. Pasal-pasal tersebut penuh dengan penyataan tentang Mesias. Nah, di pasal 40 ini Yesaya menghibur umat Allah dengan bernubuat tentang berita keselamatan bagi umatnya. Sekarang kita fokus saja di ayat bacaan kita malam hari ini. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Sion. Apakah Sion itu? Sion adalah tempat kudus Allah. Di Mazmur 48 pada ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 48 ayatnya yang ketiga dinyatakan,
gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dan orang-orang yang percaya, orang yang beriman, digambarkan seperti gunung Sion yang tidak mudah goyah, begitu kokoh dan kuatnya. Mazmur 125 pada ayatnya yang ke-1 dikatakan demikian. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, Sion adalah bagian tak terpisahkan dari Yerusalem. Sion, bait suci, menjadi pusat peribadahan umat, terletak di Yerusalem. Kata Yerusalem sendiri dalam bahasa Ibrani berarti kota damai sejahtera. Lalu melalui Yesaya dalam bacaan firman tadi, suara kenabian diwartakan dan dinyatakan bahwa Allah datang dengan kekuatan dan kuasanya. Kekuatan dan kekuasaannya bukan untuk menindas, bukan untuk menekan, tapi untuk menuntun dan membimbing, laksana seorang gembala bagi domba-dombanya. Allah adalah gembala yang baik. Ia menghimpun, ia mengumpulkan kembali umatnya yang terserak ketika pembuangan di Babel. Allah memulangkan kembali ke Yerusalem untuk memulai satu kehidupan baru sebagai umat yang taat kepada Allah sendiri. Digambarkan tadi, gembala yang baik itu memangku. Saudara-saudara, memangku adalah laku seorang gembala terhadap domba yang sedang mengerang kesakitan karena terluka misalnya. Ia memangku dengan maksud memberi ketenangan sekaligus memberi kepulihan agar fisik domba itu sehat kembali untuk berjalan ke depan, agar kawanan domba itu berjalan lagi bersama-sama melanjutkan perjalanan mereka. Dituntunnya dengan hati-hati menuju hamparan rumput hijau dan air sejuk yang dibutuhkan oleh domba-domba. Kekasih-kekasih Tuhan,
saat ini pun kita sebagai domba-domba dituntun Allah dengan hati-hati menuju sesuatu yang lebih baik. Ada banyak di antara kita sedang dalam kesulitan di padang gurun pandemi COVID-19 ini. Kita masih tetap malam ini, mungkin juga malam-malam Rabu yang lain, kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Tapi sadarkah kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, Allah mengumpulkan anggota keluarga yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing, sekarang menjadi urusan bersama. Susah, senang, dinikmati bersama-sama. Nah, dalam situasi yang masih demikian, jangan andalkan manusia. Manusia bisa mengecewakan kita, menyakiti kita, bahkan juga mengkhianati kita. Datang pada Allah, dekatkan diri pada Allah, andalkan kasih dan kuasa-Nya yang menuntun kita. Allah memperhatikan pergulatan dan pergumulan batin kita yang terdalam sekalipun, yang tidak bisa diselami oleh manusia. Saudaraku, mari kita tetap mengandalkan Allah dalam Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, lalu selaku domba yang mengerang dengan masalah masing-masing. Yakinlah, Allah mengerti keberadaan kita masing-masing. Tetapi sebagai domba, kita bukan saja menghampirinya, tetapi kita juga mau mendengar arahan gembala yang baik itu. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah yang kekal kudus, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur bahwa kami masih diberikan waktu dan kesempatan ada dalam persekutuan selaku jemaat, selaku kawanan domba-Mu yang Tuhan himpunkan, yang Tuhan jaga, yang Tuhan kasih. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami semua untuk
mau menjalani hari-hari hidup kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Berkatilah setiap ayah, kepala keluarga. Berkatilah setiap istri, ibu rumah tangga. Berkatilah anak-anak dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam harapan-harapan ke depan. Biarlah kami semua selaku keluarga selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, malam hari ini kami bersyukur Tuhan menghantar kami ada di bulan yang baru, bulan November. Kemurahan kiranya tetap menyertai tiap-tiap keluarga. Kebaikan menolong anak-anak kami tetap tekun belajar dalam situasi seperti ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Biarlah kesehatan yang Tuhan berikan itu boleh kami gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Namun kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dikerjakan sebatas yang gerejamu mampu. Engkau memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk rencana peneguhan pengurus ke-6 Pelkat. Biarlah semua orang yang sudah menyatakan kesediaannya boleh sungguh-sungguh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan Tuhan memberkati ibadah peneguhan pada waktunya. Kami semua berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kami rindu untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Tetapi kami tetap harus bersabar menanti waktu Tuhan. Karena itu Bapa, berikan kami semua kekuatan, kesabaran, ketekunan. Dan di dalam kasih sayang Tuhan, semua kami tetap semangat untuk menjalani hari-hari hidup kami. Karena firman mengajar kepada kami untuk kami dituntun oleh Tuhan sendiri selaku gembala yang baik. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, pengharapan kami dalam kasih setia Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada
yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10 ayat 5 dan 6. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita, menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari berdiri, kita mendoakan persembahan kita dan menyerahkannya kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama
dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Arahkanlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di tengah keluarga masing-masing malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.